Malu sabi ko di yung namin parang namin parang namin lain kasapon sa talian namin ito natin pinggangnya Bersama itu sesuatu video so ya nami magagawin rezay di lebung nami lebih mahal rezay ni marsajarak kita ini bergulu-gulu Masakan dari Surabaya saudara muna marsatari kami rezay ni muna mala saudara manugu parmen muna solo anak muna nagabi hela kami iba video siya kami rezay ni muna mala umat laswa nami sudah ngamu itu dengan kalau kami amang baru sudah pakai mereka kami sudah makon sendiri mulai. Yang mahita di bagasan kormiam kota untuk kemudian amin. Goklas biro ada kami sedina umur di surat Al-Tuhan ada dia tok di dalam Tuhan di dalam podihan akhirat. Saya Tuhan yang goran anjir bagas namyo bagas nilai namyo iman Allah Tuhan bagas domi iman ayat menjalo pas-pas pertama saya beoma berenang kan do nabi umara ibadah itu oleh Tuhan yang tunduk di loka aku simahan dengan mahan ini mahan
jong mau itulah lagi asa kita sudah pulau on mulai siang panas masuk saya sudah tinggal nang satu apa saat ada penabok di kerenannya di pergerak Tuhan sehari naik tong jong hoha di tong-tongan di pasal kalimat dari Tuhan Tuhan mahidi anak Yesus Kristus Tuhan nanti. Amin. Terima kasih kepada nyaman, doa anak betul kepada dia. Amin. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Ooh, you look so beautiful in white. Na, 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 na. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. Tambah kadongan ay nangolongan mga marpungon nita di alaman ni gerejaon inganan pangalapan pasu-pasu siang Tuhani di harumunan wain takas mga pabawahamu. Aman pastorani disolong rohani merkuan dan berpilih dalam ini saudaranya walau kesatuan penghidupan suara kita adalah berpikir hanya dari Mole ate mamang na husarohami na puran kiar hunaon asa dia do lakatna dia do nokna dia mahatana dia nidokna dengan ma paboton kamu. asal itu mempasang video data biar mengenai mengenai pergaulan pasal itu. Gabe jala horas takas ma tutulat tas leon
Namanjalo pasu-pasu pagdongan saripion doa na berburu buru ni muriai anggiat dibere gabe ripek na daulat. Sekarang malah kita masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepadanya. Semoga kita boleh mengamalkan setia Tuhan dan menghidupkan dan menguduskan kita umatnya. Lagu Komputer. bersama dengan Andika Prawinata Sitanggang dan Fani Anastasia Isabella Malau yang pada hari ini bermaksud meneguhkan ikatan kasih mereka dalam perkawinan suci. Bagi mereka hari yang sangat istimewa, kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang ditujukan kepada mereka namun juga kepada kita semua. Marilah menopang minat mereka dengan doa-doa yang tulus. Semoga Allah memberkati keluarga yang akan mereka bangun mulai hari. Saudara-saudari, kita semua bersatu paham dalam iman akan Kristus yang kita ikatkan ketika kita dibaptis. Oleh karena itu, marilah mengambil perayaan dengan mengenangkan saat pembaptisan kita masing-masing.
dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat Efesus. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya dan untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang maksudku ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagaimana kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka berkata, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Lagi pula Ia bersabda, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan
manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Bahagia, ya. Kenapa bahagia? Kenapa bahagia? Bahagia enggak, dalam sana. Bahagia, kenapa bahagia? Hah? Bersama cita-cita, cita-cita. Bahagia dan bersama cita-cita. Ya, Andika, sidangkan. Kawan kades, kata kades, oh, berarti kau lah kades junior, menggantikan bapak ini jadi kades, mau kan? Mau bertanya, mereka langsung. Maka pemirsa Lestari, dalam perjanjian politik itu dikatakan bahwa perkawinan itu perjanjian, ya, dengan mana seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk kebersamaan seumur hidup yang menurut kodratnya terarah kepada kesejahteraan suami istri, kelahiran dan pendidikan anak menjadi sakramen. Maka sekali menikah itu satu untuk selama-lamanya, ya. Oh, satu untuk selamanya, jangan dua. Kalau dua pindah agama. Tetap satu, ya, selamanya. Bang Nika dan Fani satu, ya, selamanya. Maka perkawinan adalah persekutuan hidup dan cinta kasih antara suami dan istri yang diteguhkan oleh perjanjian nikah atau persetujuan pribadi yang tidak dapat ditarik kembali membentuk keluarga Kristiani. Persekutuan hidup satu selamanya, tidak boleh cerai, ya. Bagaimana nanti wataknya saat menikah tetap begitu, ya. Entah makin gemuk pun nanti dia, tetap ada keselamatan. Dalam iman Katolik perkawinan bukan hanya soal saling mencintai, ya. Aku mencintaimu karena banyak uangmu, bukan. Aku mencintaimu karena kamu cantik, bukan. Melainkan panggilan hidup. Saya pastor, panggilan hidup saya menjadi pastor, suster, dan kalian Bapak Ibu, panggilan hidup kalian, panggilan hidup berkeluarga. Maka yang itu semua datang dari Allah. Sejak awal penciptaan, Allah merancang laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi dan hidup dalam persekutuan kasih. Saling melengkapi, dua pribadi jadi satu. Perkawinan ini juga diingat bahwa dimulai dengan kasih, cinta. Bang Andika kan karena adanya cinta bisa baru menikah hari ini, kan? Karena cinta yang juga cinta dan kasih. Orang menikah itu bukan karena belas kasihan, melainkan karena kasih dan cinta. Masa pacaran sampai dengan pernikahan hari ini adalah masa awal pembentukan perkawinan yang semata-mata digerakkan dan dihidupi oleh cinta. Selama masa pacaran, segala sesuatu dalam diri pasangan itu kelihatan sempurna karena cinta dalam cinta. Selanjutnya, setelah pasangan itu menjadi suami istri yang hidup bersama setiap hari sepanjang tahun, selama bertahun-tahun, cinta, love yang awalnya berubah menjadi mercy yang tak berkesudahan. Apa itu mercy? Belas kasihan. Dulu kan ketika pacaran, kan, bapak-bapak dan ibu ketika pacaran, kan, kulewati, daun kulewati. Pokoknya semua itu penuh kebahagiaan
karena masih pacaran. Dek, bang, yuk jemput aku dulu ya. Dijemput. Ayo makan ini bang. Ayo. Setelah itu bilangnya, makan apa? Terserah. Setelah suami istri jemput aku dulu bang. Jalan kaki lah kau. Nanti lah itu. Tapi ini nggak ada waktu kita. Itulah awal pacaran. Maka ketika ada cinta barulah terbentuk mercy, yang artinya belas kasihan. Mengapa demikian? Setelah benar-benar membangun bersama, masing-masing mulai melihat sedikit demi sedikit kekurangannya, kelemahan, keburukan pasangannya. Di samping kelemahan dan kekurangannya sudah kenali sebelumnya, mereka merasakan adanya gap satu sama lain dalam cara memandang, cara merasa, cara berpikir, serta dalam cara menilai dan bertindak. Pokoknya nampaklah semua ketika sudah berkeluar. Karena itu apa yang dapat menghindarkan perkawinan dari kehancuran? Menurut salah satu pastor ini, Raniero Catalamessa, Kapsi, hanya dia yang bisa mengobati paus. Dia mengatakan begini, penyelaman itu ialah belas kasih dalam pengertian Alkitab. Ketika suami istri saling menerapkan mercy, belas kasihan dengan segala pengorbanannya, mereka akan tetap bertahan dalam perkawinan dan menjadikan perkawinan mereka langgeng. Dengan kata lain, bila mana suami istri menerapkan belas kasih, kemurahan hati, lemah lembut, kesabaran satu terhadap yang lain, maka mereka bertahan dalam perkawinan. Harus ada yang lemah dan sabarnya dia, sabar ya, sabar dia ya. Rendah hatinya, hanya lemah lembut enggak ya? Murah hati, murah senyum juga. Banyak duitnya, enggak ada waktu. Kita dulu si Bang Andika ini, Bang Andika, salah abang ini, murah hatinya, murah senyum, rendah hati. Iya, sabar. Enggak sabar. Oh ya, memang itulah kelemahan mereka. Yang satu bukan lemah lembut, yang satu tidak sabar. Inilah saling rendah hati. Maka si Fani sabarlah ya menghadapi Abang Andika ini. Begitulah dulu. Dan lemah lembutlah ya. Wanita lemah lembut, bukan lemah lembu ya, lemah lembut. Dalam seruan apostoliknya, Paus Fransiskus menegaskan bahwa tujuan dari perkawinan dalam sakramen dan perkawinan Kristen ialah agar pasangan suami istri semakin hari semakin sempurna dalam cinta kasih mereka. Namun, beliau juga mengingatkan bahwa kasih love adalah kata yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sekaligus paling sering disalahgunakan. Karena itu Paus memberikan tips kepada pasangan suami istri Kristiani agar dapat menerapkan cinta kasih yang benar dalam relasi harian mereka, sehingga mereka bisa mengalami kegembiraan kasih dalam kehidupan perkawinan dan keluarga. Tips ini dicatatkan dalam kitab suci dalam himne kasih. Tersebut mengatakan begini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak mengundurkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah bahasa kasih yang harus dihadapi oleh pasangan istri dalam perkawinan. Bagi saudara-saudari yang terkasih, dalam perkawinan itu dibutuhkan komitmen dan kesetiaan
keluarga nanti, sekarang saya katakan siap-siaplah bertemu. Bapak-bapak yang saya bersedia. Ya, saya bersedia. Yang perkara tulis ini, silakan kalian saling berhadapan. Jika perkawinan atas tanggal memilih engkau, Fani Anastasia Isabella Mular, menjadi istri saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati kau sepanjang hidup saya. Saya, Fani Anastasia Isabella Mular, memilih engkau, Anika Pravina Kasitama, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Semoga Tuhan memberkati janji yang kalian nyatakan dalam gerejanya dan berkenan melimpahkan berkatnya kepada kalian berdua yang telah disatukan Allah jangan menceraikan manusia. Amin. Mana memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Sama lain sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Fani Anastasia Isabella Mular, terimalah cincin ini tanda cintaku dan kesetiaanku dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Andika Prawinata Sitangga, terimalah cincin ini tanda cintaku dan kesetiaanku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkati lahir Tuhan kitab suci Salib Rosario dan Kudus ini,
Semoga sabda menjadi pedoman hidup keluarga berikut. Semoga salib ini mengingatkan mereka kasih sayangnya. Dan semoga rosari ini menjadi saran doa bagi mereka untuk meladani iman Bunda Maria dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Rosari begini, saya begini, ya, rosari begini, dan tidak suci, bisa. Jadikanlah ini sebagai bagian dari hidup kalian dan tolong rajinlah berdoa kepada Tuhan bersama Bunda Maria dan tetaplah setia dalam pergaulan mereka, pergaulan kalian, dan kalau ada permasalahan berdoalah supaya Tuhan menghibur kalian. Terima juga ulus ini ya. Dan Bapak, Putra, amin. Bapak kita mendoakan horas teduh hari. Horas. Semoga Andika Prawidata Sitanggam dan Fani Anastasia Isabella Malau yang baru saja dipersatukan Tuhan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Kita senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Kita
sudah kami harapkan. Mari bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan pantas. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan bahwa kami selalu dari mati. Bersyukur kepada hamba yang Putra yang Maha Kuasa dan Kekal. Engkau mencari janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan agar kesyukuran yang murni dari pasangan suci
Semoga berkat kembalinya mereka ini dan segala keselamatan semakin bersama di seluruh dunia. Pegang iman dan cita kasih gereja yang kini masih berjalan di bumi ini bersama hamba Paus Maka dan Paulus, khusus kami Paulus serta semua khusus para imam, Tuhan dan hamba dan seluruh umat percaya dengan doa dengan rela doa yang kau perkenankan beribu di sini. Bapa yang Maha Agung, persatukanlah semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Kami mohon kebutuhanlah dalam rahmat perkawinan hamba-hambamu Anita Prawina Desangga dan Pani Asnati Isabella yang telah menghantar dan sukacita sampai pada hari perkawinan ini. Semoga janji yang mereka ikatkan di hadapanmu senantiasa terpelihara selama hidup dan mudah-mudahan. Terimalah mereka dalam kerajaan saudara mereka dan semua orang yang benar pada dia telah berlari dari dunia ini. Kami agar bersama mereka akan menikmati kebenaran kemuliaan selamanya dengan Tuhan Kristus Tuhan kami. Sebab dari Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan mengatakan dia bersama dia dalam dia bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan yang Maha Kudus, segala rahmat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Tujuh di dalam kita dan terus terjadi maka beranilah kita berdoa. Saudara-saudara terkasih, mereka berdua dengan hati agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas hamba-hamba ini yang sudah meninggal dalam Kristus dan sudah dikatnya menjadi suci. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu Kau menciptakan segala sesuatu dari tiada. Setelah mengatur awal mula alam semesta yang menciptakan manusia sesuai dengan ciptaan-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penghulu yang akan memisahkan. Mereka bukan lagi dua wanita sepadan, dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah disatukan tidak boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah memutuskan ikatan perkawinan dengan istri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan asal perkawinan hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas lisan yang pertama itu keluarga yang berada dengan berkat yang tidak ditiadakan oleh apapun, tidak oleh ketukan dosa asal dan juga oleh hukuman hebat. Pandanglah dari hamba-hamba ini yang telah menjadi persekutuan perkawinan, mereka telah mengharapkan berkat perlindungan. Curahkanlah anugerah kudus atas mereka agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan dalam hati mereka. Penuhlah hamba-Mu Pani Asnati Isabella mempelai perempuan ini dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia menjadi teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji dalam kitab suci. Semoga hati suaminya Anita Prawina Desangga bertambah padanya dan dia diterima sebagai teman hidupnya setara. Semoga ia mendampinginya dalam sehormat dan pantas dan senantiasa mencintai dengan kasih Kristus sendiri dan cinta gereja. Kami mohon kepada-Mu, ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dibesarkan sebagai suami istri menjadi orang-orang terbangga karena kesempurnaan perhidupan mereka. Semoga mereka telah diberikan Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka telah berkenan menjadi orang tua yang paling contoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu-cucu mereka. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia dan masuk dalam kehidupan para kudus dan dalam kerajaan surga dengan Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga
Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya